Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya ibu-ibu? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kali ini kita bisa berkumpul di tempat yang penuh berkah ini dalam keadaan sehat walafiat. Semoga kita semua terus diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Baik. Kali ini saya akan menyampaikan tentang modul 8, yaitu sesi 13, yaitu pemetaan potensi diri, keluarga, dan lingkungan. Baik, ibu-ibu tahu enggak apa itu potensi? Nggak tahu ya? Baik, potensi adalah kemampuan atau kekuatan seseorang yang belum dilihat atau tidak terlihat atau tidak tersadari oleh seseorang, tetapi itu sudah ada. Nah, sekarang potensi diri adalah kemampuan atau kekuatan diri seseorang yang sudah terwujud maupun tidak terwujud, yang dengan disadari atau tidak terlihat oleh diri kita sendiri, tetapi itu sudah ada pada diri kita walaupun kita tidak sadar bahwasanya potensi itu sudah ada pada diri kita. Kemudian potensi lingkungan sekitar. Potensi lingkungan sekitar adalah kemampuan atau kekuatan yang ada pada lingkungan yang tidak terlihat atau tidak disadari, tetapi semua itu sudah ada. Baik, sekarang contoh potensi diri. Contoh potensi diri dan keluarga. Di antaranya yang pertama yaitu kemampuan memasak makanan yang bergizi sesuai dengan menu gizi seimbang. Menu gizi seimbang itu apa? Terdiri dari karbohidrat, protein, vitamin, dan mineral. Karbohidrat itu contohnya nasi, jagung, dan sebagainya. Kemudian ikan, itu contoh dari protein. Ikan, ayam, telur. Sekarang sayur mayur, itu vitamin dan mineral. Sayur mayur, sayur bayam, sayur kelor, itu semua masuk kepada vitamin ya. Jadi kemampuan ibu dalam memasak makanan yang bergizi sehingga memenuhi kebutuhan anak untuk gizi seimbangnya. Kemudian kemampuan untuk memberikan ASI eksklusif. ASI eksklusif itu diberikan sejak umur 0 sampai 6 bulan. Jadi ASI saja, tidak dikasih makanan yang lain. Jadi bayi umur 0 sampai 6 bulan itu hanya minum ASI saja. Jadi ASI eksklusif. Kemudian mampu menjauhi atau menghindari paparan asap rokok. Jadi kalau ada yang merokok, maka kaum ibu menghindari diri dari asap rokok untuk anaknya. Kemudian apalagi ibu, ada yang tahu? Ada yang tahu? Kemudian diantaranya lagi juga yaitu mampu untuk membawa anak ke pelayanan kesehatan, contohnya dibawa ke posyandu atau puskesmas. Kemudian kemampuan untuk pengasuhan anak dengan baik, jadi mengasuh anak dengan baik dan lain sebagainya. Itu contoh dari potensi diri dan keluarga. Sekarang potensi lingkungan. Potensi lingkungan itu contohnya yang pertama yaitu adanya akses kesehatan dan pendidikan.
Jadi dengan adanya akses kesehatan dan pendidikan, kita bisa membawa anak ke posyandu atau kesehatan. Untuk pendidikan kita bawa ke fasilitas pendidikan untuk sekolah. Tuh. Kemudian adanya lahan pekarangan untuk menanam bahan pangan, yaitu biasanya ada tegal, ada ladang. Kita punya ladang, bisa kita menanam pohon yang bisa menghasilkan makanan atau pangan bagi kita. Contohnya nanam apa? Buah-buahan, pisang, mangga, ketela umpamanya ya. Jadi adanya lahan pekarangan. Kemudian adanya bantuan sosial dari pemerintah. Contohnya apa ibu-ibu? Kayak PKH, program keluarga harapan ya. Kemudian ada BPNT berupa sembako ya. Ada apalagi BST, ada BLT dan lain sebagainya. Yang semua itu adalah bisa membantu ibu-ibu semua dalam membeli nanti atau mengkonsumsi makanan yang bergizi. Kemudian adanya layanan e-warung yang mana ibu-ibu bisa membeli makanan atau membeli bahan-bahan kebutuhan pokok di e-warung untuk makanan bergizi. Gimana ibu-ibu, sudah paham? Paham. Baik, sekarang kita lihat tabel di sini, tabel identifikasi pemanfaatan kemampuan diri dan keluarga. Nah, di sini potensi yang pertama, apakah ibu sehat selama kehamilan? Apakah ibu sehat selama kehamilan? Ya atau tidak? Ya. Ya. Nah, ya. Jadi ibu sehat selama hamil. Kemudian, apakah ayah memberikan dukungan saat ibu hamil? Ya. Ya. Apakah ayah terlibat dalam pengasuhan anak selama ini? Ya. Ya, pinter. Apakah anak sudah mendapatkan ASI eksklusif pada usia 0 sampai 6 bulan? Ya. Ya. Apakah asupan gizi anak sudah tercukupi setiap hari? Ya. Ya. Apakah anak termasuk yang bersih? Ya. Ya. Apakah sudah memantau tinggi badan anak setiap bulan? Ya. Ya. Jadi setiap bulan anak dibawa ke posyandu untuk dilihat perkembangan anaknya, tambah tinggi atau tambah berat dan sebagainya. Apakah sudah memantau berat badan anak setiap bulan? Ya. Ya. Apakah orang tua sudah membiasakan bermain dengan anaknya? Ya. Ya. Apakah anggota keluarga sudah bekerja sama untuk mengerjakan pekerjaan rumah tangga? Ya. Ya. Pinter semua. Ibu-ibu tepuk tangan buat ibu-ibu semua. Ya, pinter. Sudah ya. Jadi ibu-ibu semua sudah paham? Paham. Ya. Jadi semua ini adalah bagaimana kita memanfaatkan kemampuan diri dan keluarga, termasuk pada lingkungan. Baik ibu-ibu, demikianlah apa yang telah disampaikan tentang modul 8 sesi 13, yaitu pemetaan potensi diri, keluarga, dan lingkungan sekitar. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.